warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febrianti, NPM 211350220, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Hai, saya akan menyampaikan tugas kesehatan mental yang berjudul Fromm Productive Person Theory oleh Erich Fromm. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah keadaan sejahtera suatu individu di mana individu menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menyelesaikan tekanan hidup, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi dengan lingkungannya. Pada dasar Fromm adalah orang-orang yang merasa kesepian dan terisolasi karena dipisahkan alam dari orang-orang lain. Keadaan isolasi ini tidak ditemukan dalam spesies binatang, itu hanya situasi khas manusia. Lalu, apa sajakah karakteristik of productive person? Yang pertama adalah cinta yang produktif. Apa sih cinta yang produktif? Cinta yang produktif adalah suatu hubungan manusia yang bebas dan sederajat di mana partner-partner dapat memperhatikan individualitas mereka. Diri seseorang tidak berkurang dalam cinta produktif, melainkan diperluas, dibiarkan terbuka sepenuhnya. Lalu, apa saja sih contoh cinta yang produktif? Contohnya adalah ketika kita sudah bersungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan. Lalu, apa saja sih contoh cinta yang produktif? Contohnya adalah ketika kita sudah bersungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan pasangan, perhatian terhadap pasangan, dan respek dan bertanggung jawab terhadap pasangan kita. Cinta yang produktif tidak akan menyakiti satu sama lainnya, tidak akan menjalin hubungan toxic relationship. Jadi, itu adalah contoh cinta yang produktif. Lalu yang kedua adalah pikiran yang produktif. Apa sih pikiran yang produktif? Pikiran yang produktif adalah pikiran yang meliputi kecerdasan, pertimbangan, dan objektivitas. Pemikir yang produktif didorong oleh perhatian yang kuat terhadap objek pikiran. Pikiran yang produktif berfokus pada seluruh gejala dengan mempelajarinya, bukan pada kejadian-kejadian atau potongan-potongan yang terpisah. Menurut Fromm, semua penemuan dan wawasan hebat melibatkan pikiran objektif, di mana para pemikir didorong oleh ketelitian, respek, perhatian untuk menilai secara objektif seluruh permasalahan yang ada. Contoh pikiran yang produktif adalah ketika seseorang mampu berpikir secara kritis dan berpikir secara optimis dalam segala hal, atau ketika mereka mengalami sebuah masalah. Ini adalah kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan suatu bagian integral hasil kehidupan yang berkenaan dengan orientasi produktif. Kebahagiaan bukan semata-mata suatu perasaan atau keadaan yang menyenangkan, melainkan suatu kondisi yang meningkatkan seluruh organisme tubuh, menghasilkan perubahan gaya hidup, kesehatan fisik, dan pemenuhan potensi seseorang. Lalu, apa saja sih contoh kebahagiaan itu? Contoh kebahagiaan adalah ketika kita sudah mengetahui potensi yang ada dalam diri kita, ketika kita sudah menerima diri kita, ketika kita sudah merasakan damai dalam hidup kita, maka itu adalah contoh kebahagiaan. Berikutnya adalah suara hati. Suara hati menurut Erich Fromm adalah merupakan sendi yang penting dalam penggerakan manusia menurut orientasi produktif. Fromm membedakan suara hati dalam dua tipe, yaitu suara hati otoriter dan suara hati humanistis. Suara hati otoriter adalah nilai penguasa dari luar yang diinternalisasikan dan memimpin tingkah laku orang tersebut. Sedangkan suara hati humanistis adalah suara hati dari diri, bukan dari suatu perantara dari luar. Suara hati humanistis ini sebagai pedoman dalam hidup. Lalu, apa saja sih contoh suara hati? Contoh suara hati adalah ketika kita mampu merealisasikan apa yang ada dalam pikiran kita. Ketika kita sudah menerima apa yang dikatakan diri kita, dan kita mampu bekerja sama dengan pikiran kita. Baiklah, itu adalah materi yang berkaitan dengan kesehatan mental oleh Erich Fromm. Sekarang, mari kita mengikuti kesehatan mental menurut Erich Fromm, karena kesehatan mental sangatlah penting dalam kehidupan kita. Suatu kebahagiaan dapat kita raih dengan kesehatan mental, dengan mental yang sehat dan mental yang kuat. Dan kita harus meninggalkan apapun yang berkaitan dengan faktor penghambat kesehatan mental dan pertumbuhan mental. Sekarang simaklah video berikut agar kita bisa menjadi orang yang sehat mental. I will. Develop myself. In a positive manner.